Hai netizen, selamat malam. Ketemu lagi sama Mimin di channel audio cerita. Di video kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan cerita di channel ini. Semoga kalian terhibur dengan jalan ceritanya. Selamat membaca dan selamat mendengarkan. Bab 014 885. Jangan gila Eva. Sekarang kita masih berada di lobi hotel. Di sini ada banyak orang berlalu lalang. Kesal Raisya dengan yang dilakukan Eva sangat gegabah. Mereka segera berjalan menuju parkiran dan mencari keberadaan mobil Pak Ardi. Tapi mereka kebingungan di mana pria tua itu memarkir mobilnya. Raisya mencoba menghubunginya tapi tak ada jawaban. Tapi aku sangat kesal padanya. Eva tak bisa menahan emosinya. Bahkan cairan merah sudah keluar dari balik gamis yang dikenakan Elsa. Elsa berusaha menahan rasa sakitnya. Kemudian saat melihat penampakan seseorang yang sangat dia kenali, Iza menginjak kaki mereka berdua hingga keduanya menjerit kesakitan. Hingga senjata yang dipegang oleh Eva terjatuh dan membuat mereka panik. Sialan! Apa yang kau lakukan, Hah? Teriak Raisya. Serit. Krek. Krek. Sebuah kaki menginjak kaki Eva yang sedang berusaha mengambil senjatanya yang terlempar tadi. Apa-apaan kau? Minggir! Kesal Eva. Tapi kaki pria itu terus menginjaknya sampai Eva menjerit kesakitan. Raisya menutup mulut tak percaya melihat orang itu. Tapi saat dia akan kabur tangan kekar lain menahannya. Lepaskan! Teriak Raisya. Eva mendongak dan melihat orang yang sedang menginjak tangannya, dia ternyata adalah Axel. Bang! Panggil Eva lirih. Kau sudah berani membuat istriku terluka. Aku tak akan membiarkan kalian kabur begitu saja. Bawa mereka! Teriak Axel kepada anak buahnya. Lepaskan! Lepaskan kami bang! Kami tak melakukan apapun. Dia saja yang berakting melukai dirinya sendiri. Jangan pernah tertipu dengan penampilannya. Dia bukanlah wanita yang baik-baik. Dia wanita ular yang sangat jahat dan berbahaya bang. Teriak Eva sambil memegangi tangannya yang kesakitan. Kalian akan mendapatkan balasannya. Tunggulah, aku tak pernah main-main dengan ucapanku. Bukannya sudah kubilang tak akan pernah memaafkan orang yang sudah membuat istriku terluka. Jawab Axel dengan tatapan tajam. Mereka dimasukkan ke dalam mobil van, di dalam sana juga sudah ada beberapa orang anak buah dari Ardi yang berhasil diringkus oleh anak buah Axel. Kenapa pria itu terlambat menyematkan istrinya? Karena Axel dihalangi oleh anak buah Ardi. Hingga membuat dia terlambat datang. Sialan! Bagaimana ini? Kita malah ketahuan. Lagian bapak sama ibu kamu kemana? Dari tadi aku hubungi tak diangkat. Kesal Raisya saat berada di dalam mobil van. 9. Mana aku tahu. Apa mungkin mereka juga tertangkap oleh anak buah Bang Axel? Kenapa kalian tak bisa diandalkan sama sekali? Membuat emosi saja. Kembali Eva marah-marah kepada mereka yang ada di dalam satu mobil dengannya. Berisik. Upah tak seberapa tapi kami harus babak belur dan entah apa yang akan mereka lakukan kepada kami. Kalian sudah menipu kami. Aku kira bukan orang-orang seperti itu yang harus kami hadapi.
Jika tahu itu adalah mereka, kami akan meminta bayaran lebih. Kesal mereka. He, aku membayar kalian mahal. Puluhan juta bukan uang yang murah. Dasar preman tak tahu diri. Emosi Raisya. Puluhan juta dari mana? 5 juta untuk 10 orang. Besar dari mana? Tak sebanding dengan resiko yang kami dapatkan ini. Jawab pria itu. Apa? 5 juta. Aku memberikan 35 juta kepada 0 meter Ardi. Kaget Raisya kemudian memandang Eva yang bersikap tak tahu apa-apa. Diembat kali sama dia. Jawab mereka. Mereka semua dibawa ke tempat yang sudah disediakan oleh Axcel. Sedangkan Axcel membawa Elsa ke ruang sakit dengan perasaan bersalah dan juga ketakutan. Khawatir jika luka istrinya cukup dalam. Padahal Elsa sudah meyakinkan suaminya kalau ini hanya goresan saja. Tapi suaminya tak percaya dan tetap membawa Elsa ke rumah sakit. Mas, jangan terlalu panik. Ini tidak dalam kok, aku yakin. Ujar Elsa menenangkan suaminya saat dia berada di ruang tindakan. Tapi tetap saja membuat kamu terluka dan mengeluarkan cairan merah. Aku tak akan memaafkan mereka yang sudah membuat kamu terluka seperti ini. Mereka akan mendapatkan balasannya. Mereka sudah menabuh genderang perang padaku. Sekarang sudah berani melakukan tindakan kejahatan seperti ini. Maaf karena anak buah yang aku tempatkan di sekitarmu sudah berhasil dilumpuhkan orang-orang suruhan Ardi, sayang. Axcel terlihat sangat bersalah kepada istrinya. Tidak apa-apa mas. Kedepannya kita bisa lebih berhati-hati lagi. Namanya manusia, kita hanya bisa berencana. Terima kasih sudah datang tepat waktu. Jawab Iza mengusap tangan suaminya pelan. Mencoba untuk menenangkan Axcel yang sedang tersulut emosi. Apalagi melihat dia terluka seperti itu, pasti Axcel sangat marah. Mereka memang tak bisa diberi peringatan dan malah menantang Axcel. Selama ini Axcel berusaha tak membalas mereka karena teringat ucapan ibunya. Tapi sekarang mereka sudah kembali mencoba untuk melukai orang yang dia sayangi. Dia tak akan membiarkan mereka melakukan hal yang sama seperti kepada ibunya. Maaf sayang. Axcel terus menciumi kepala istrinya. Sedangkan perawat sedang membersihkan luka Elsa. Bagaimana luka istri saya, Sus? Tanya Axcel. Lukanya tidak terlalu dalam, dan hanya goresan saja. Sehingga cukup menggunakan salep saja. Tapi khawatir jika akan demam nanti kami akan resepkan obat penurun panas, jelas perawat. 10:86. Sayang, kita pulang ke rumah saja ya. Ajak Axcel yang sedari tadi menggenggam tangan Isa. Bahkan dia meminta kepada perawat untuk mengecek kembali luka di perut istrinya sebelum pulang. Dia juga meminta agar istrinya diinfus karena takut kalau dia kekurangan cairan. Mau tak mau suster melakukannya. Karena Axcel terus saja merngomel. Terkesan berlebihan, tapi mau bagaimana lagi. Iza tak bisa lagi melawan suaminya daripada semakin merengek dan malah semakin lama berada di rumah sakit dengan segala drama suaminya. Iza sampai merasa tak enak kepada para perawat. Lia mas, tapi gimana sama barang-barang kita yang di hotel? Jawab Iza.
Nanti diambil sama Ken. Nggak usah mikirin hal itu. Apa masih sangat sakit sayang? Berani sekali dia menggores penampungan benih calon Axel Junior. Kesal Axel malah membuat Elsa terkekeh. Apa yang salah? Kenapa kamu malah tertawa, Hem? Tanya Axel menaikkan sebelah alisnya kepada sang istri. Itu loh kata-kata terakhirmu bikin aku tak bisa menahan tawa. Masa perut kau di belang penampungan benih, jawab Iza. Lah liakan di perut kamu nampungnya. Emang di mana? Tanya Axel malah dia yang jadi bingung. Rahim Mas. Jawab Iza. Liakan rahim itu ada di dalam perut, Axel tak mau kalah. Lia juga ya Elsa malas berdebat lagi dengan suaminya. Karena pasti akan sangat panjang ke depannya. Jadi lebih baik diiyakan saja daripada nanti dia malah jadi rungsing. Mereka tiba di rumah, Axel bahkan sampai menggendong Elsa masuk dan keluar dari dalam mobil. Astagfirullah, Mas. Ini kaki aku nggak apa-apa kok malah digendong mulu. Kesal Elsa yang diperlakukan berlebihan oleh suaminya. Daripada nanti lukanya lama sembuh karena kamu banyak bergerak. Lebih baik kan kalau aku gendong saja. Kalau kelamaan sembuh aku juga yang bakalan sakit kepala. Jawab Axel membuat Elsa terkekeh. Iza mengerti maksud ucapan suaminya. Apalagi Axel malah iseng dengan menaik turunkan alisnya. Wajah Elsa malah menjadi merah. Jangan menggodaku saat ini sayang. Kamu kan sedang sakit. Rengek Axel membuat Elsa berdecak. Loh ibu sakit apa pak? Tanya Mbak Rati saat melihat Axel menggendong Liza masuk ke dalam rumah. Ada orang jahat yang mau mencelakai Elsa Mbak. Anak dari pria tak berguna itu mencoba untuk membunuh istriku. Bahkan dia sudah berhasil membuat perut Iza terluka. Kesal Axel. Astagfirullah. Kok bisa sampai terluka pak? Apa Anda tidak menjaga Bu Elsa? Coba saya lihat lukanya separah apa. Sudah tahu mereka itu orang-orang jahat. Harusnya Anda itu lebih berhati-hati. Bukannya malah membiarkan Bu Iza sendirian. Jangan sampai terjadi hal yang buruk dan membuat Anda menangis nantinya. Omel Mbak Rati yang sudah dekat dengan Elsa dan Axel. 11. Dia bahkan sudah menganggap mereka berdua seperti anak sendiri. Apalagi kehadiran Elja sudah memberi warna di rumah Pratama. Rumah yang tadinya sepi sekarang mulai menjadi hangat. Apalagi kalau dalam waktu dekat. Ditambah dengan hadirnya buah hati dari mereka. Mungkin rumah itu akan semakin ramai. Dan Axel juga bisa lebih terbuka lagi. Tidak sekaku dan sedingin biasanya. Bisa enggak Mbak tanyanya satu-satu dulu? Kalau berentet begitu aku bingung jawabnya dari mana. Protes Axel membuat Elsa terkekeh sedangkan Mbak Rati menahan tawa. Lia sudah bagaimana Bu Elsa bisa terluka seperti ini? Tanya Mbak Rati. Mereka mengincar istriku saat aku berada di kantor.
Mbak buatkan minuman hangat untuk istriku dan bawa ke kamar ya. Biar dia bisa istirahat, jawab Axel yang diangguki Mbak Ratih. Mbak Ratih tersenyum dan mengangguk. Dia mengerti dan tahu siapa orang yang dimaksud oleh Axel. Hanya saja dia tidak habis pikir padahal Axel sudah memberi kesempatan kepada mereka. Tapi mereka masih saja mencoba untuk mencelakai Axel dan istrinya. Kenapa mereka malah datang kembali dan mengganggu kehidupan Axel yang sudah mulai lebih baik? Semoga saja mereka hanya hilaf dan kemudian kembali berubah lagi. Sudah terlalu lama Pak Axel menderita. Ya Allah, berilah segala kemudahan untuk Pak Axel dan Bu Elsa. Jauhkan mereka berdua dari mara bahaya. Apalagi dari orang-orang jahat seperti ayah mereka. Keduanya memiliki ayah yang bagaikan titisan iblis. Bukannya melindungi anaknya, mereka malah menyakiti lahir dan batinnya. Biarkan kali ini mereka bahagia menikmati kehidupan di dunia yang begitu berat selama ini mereka hadapi. Ucap Mbak Ratih menatap punggung Axel yang sedang menaiki tangga sambil menggendong Elsa. Terlihat sesekali mereka bercanda dan tertawa kecil. Pemandangan yang tak pernah dilihatnya dari seorang Axel. Kini pria itu lebih banyak tersenyum dan tertawa. Tanpa terasa dari kedua sudut matanya, Mbak Ratih meneteskan air mata. Air mata bahagia dan juga ada rasa khawatir apalagi melihat orang di masa lalu Axel sudah datang kembali. Kenapa Mbak? Tanya Mbak Atun. Aku merasa bahagia melihat tawa dan canda majikan kita sekarang. Lihatlah Pak Axel begitu bahagia. Tapi, kedatangan mereka membuat aku menjadi khawatir. Apalagi mereka berusaha untuk mencelakai Bu Isa. Bahkan sekarang menurut Pak Axel, Bu Elsa sedang terluka. Semoga saja mereka dilindungi dan diberi keselamatan. Jangan sampai mereka jauh lebih jahat dari sebelumnya. Kita tahu sendiri bagaimana Pak Axel mencoba untuk bangkit dan bisa bertahan seperti sekarang, jelas Mbak Ratih sambil berjalan ke dapur. Semoga saja kuntilanak dan mak lampir itu tidak datang lagi ke sini. Apalagi sampai tinggal di rumah ini. Jangankan Pak Axel, aku saja masih teringat bagaimana kelakuan mereka dulu. Bagaimana mereka bersikap seperti binatang. Aku kira setelah bertahun-tahun mereka akan sadar dan malu serta mengakui kesalahannya. Jangankan meminta maaf, kemarin saja mereka datang malah berbicara seperti itu. Rasanya aku ingin sekali mengulek mulut mereka. Omel Mbak Atun. Mereka kembali bercerita sambil meracik minuman hangat untuk Elsa. Sedangkan di tempat berbeda, Luna masih mencoba menjelaskan semuanya kepada Deris. Dia masih belum terima ditalak oleh suaminya itu. Mas, aku mohon kamu dengarkan aku dulu. Aku tak seperti itu. Kamu harus dengarkan dan percaya dengan penjelasanku. Jangan hanya melihat bukti-bukti palsu itu kamu percaya begitu saja. Dan menelannya bulat-bulat. 12. Apalagi aku sedang hamil. Aku mohon, ini adalah anak kamu Mas, bukan anak orang lain atau siapapun. Luna kembali mencoba membuat dari mengubah pikirannya. Tak ada yang perlu kamu jelaskan lagi padaku Luna. Jawab Deris yang sedang duduk di kursi meja makan dengan tatapan kosong.
Luna diminta membawa semua barang-barang yang miliknya setelah Deris menjatuhkan talak di rumah kakek Bima. Dan saat ini dia baru saja keluar dari dalam kamar dan membawa satu koper berisi barang-barang pribadi miliknya. Berkali-kali Luna mencoba untuk menjelaskan kepada Deris tapi pria itu masih tetap saja diam. Sedangkan Bu Julia yang baru saja mengetahui sifat asli menantunya, pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Mas, aku mohon dengarkan aku dulu. Aku benar-benar dijebak oleh orang lain, Mas. Aku tidak melakukan itu semata-mata karena keinginanku, melainkan karena ada ancaman dari mereka. Mereka yang sudah menipuku. Mereka menawarkan aku kerjasama untuk menjadi desainer di perusahaan besar. Tapi mereka meminta syarat aku mengikuti keinginannya. Dan pada akhirnya karena aku ingin menjadi desainer terkenal, aku mengikuti syarat itu. Dan syaratnya adalah aku tidur dengan mereka. Kamu tahu sendiri jika aku sangat ingin menjadi desainer papan atas. Luna masih mencoba membuat alasan dan mencari pembelaan untuk dirinya sendiri. Mereka. Jadi dari awal bukan hanya satu orang melainkan lebih dari itu. Astagfirullah. Wanita macam apa yang selama ini aku percaya? Tanya Deris dengan tatapan tajam ke arah Luna yang sedang gugup sadar sudah salah bicara. Bu. Bukan begitu maksud aku, Mas. Maksud aku adalah aku ditipu saat akan. Luna mencoba menjelaskan sambil tergagah. Sudahlah, tidak usah banyak menjelaskan lagi. Aku tidak butuh penjelasanmu sekarang. Semuanya sudah jelas, nyatanya kamu sudah banyak membohongiku. Aku yakin kamu tidak pernah benar-benar mencintaiku selama ini. Aku sudah salah menilaimu, Luna. Jangan semakin membuat aku membencimu dengan kamu menjelaskan semuanya lagi kepadaku. Jelas Deris dengan tatapan yang lebih tajam lagi kepada Luna. Mas, aku benar-benar mencintai kamu. Sudah bersama beberapa tahun. Mana mungkin kamu bisa mengatakan jika aku tidak pernah mencintai kamu? Apa kamu tidak pernah merasakan cintaku yang tulus padamu, Mas? Jangan hanya masalah sepele seperti ini, membuat rasa cinta kamu padaku hilang seketika. Apalagi ada anak di antara kita. Di dalam perutku sudah ada janin yang tak lain adalah anakmu. Buah hati kita, Mas. Luna menangis bahkan bersujud di kaki Deris. Berhenti membual. Sudah kukatakan jangan pernah membuat aku semakin membencimu, Luna. Semakin kamu banyak bicara dan menjelaskan, semakin memperlihatkan semua kebohongan-kebohonganmu selama ini. Pergilah dan jangan pernah nampakkan batang hidungmu padaku lagi. Kamu sudah aku talak 3. Dan kita tidak akan pernah bisa bersama lagi. Jadi berhentilah mencoba untuk meyakinkan aku. Kau sudah membuatku sangat kecewa. Sekarang pergi dari rumah ini dan lakukan kesukaan dan kegilaanmu selama ini di belakangku. Deris bangkit dari duduknya dan pergi dari hadapan Luna. Street. Brak. Luna mencoba menarik tangan Deris agar tidak meninggalkannya. Tapi dengan cepat Deris menangkis tangan Luna.
hingga membuat wanita yang baru saja ditalaknya terjatuh ke lantai. Luna mengadu dan memegangi perutnya. 13. Kemudian dia menangis terseduh-seduh mencoba mencari perhatian Deris. Pergilah sebelum aku benar-benar marah dan menyeretmu dari rumah ini. Tolong jangan perlihatkan batang hidungmu lagi di depanku mulai hari ini. Anggap kita tidak pernah bertemu sama sekali. Dan jangan pernah mengaku-ngaku jika janin di dalam perutmu adalah anakku. Kau yang lebih paham dan mengerti bagaimana janin bisa tumbuh di dalam perut itu. Sedangkan kau tahu sendiri saat pertama kali kita melakukannya seperti apa. Bahkan aku tidak pernah menyentuhmu lagi. Jangan semakin membuatku muak dengan semua omong kosong yang kamu katakan. Ujar Deris tanpa melihat ke belakang. Mas, aku mohon. Aku sangat mencintaimu. Maafkan semua kesalahan dan kehilafan aku selama ini, Mas. Aku mohon. Aku tak punya siapa-siapa lagi selain kamu. Luna meraung. Kau masih punya kedua orang tua. Nggak usah berlebihan seperti itu. Silakan keluar atau aku yang akan meminta security menyeretmu dari rumah ini. Kembali Deris berbicara dengan sangat tegas membuat Luna bangkit dan menyeka air matanya dengan kasar. Ingat ini Deris. Suatu hari nanti kau akan datang dan bersimpuh di hadapanku. Jangan terlalu sombong karena mengira aku sangat mencintaimu. Kau akan membayar semua perlakuanmu ini padaku Deris. Bukan hanya kamu yang akan membayarnya, melainkan keluargamu juga terutama kakekmu yang sangat sombong itu. Aku tidak pernah main-main dengan ucapanku. Jangan pernah merengek dan meminta kembali padaku. Ancam Lurna sebelum pergi dari rumah Deris dan menyeret koper di tangannya. Deris mengikuti langkah Luna setelah wanita itu membanting pintu dengan keras. Dia melihat dari dalam jendela, sebuah mobil datang menjemput Luna. Seorang pria keluar dari dalam mobil itu kemudian membawa koper setelah memeluk dan mencium Luna. Tangan Deris terkepal kuat, menahan segala gejolak di dalam dadanya. Wanita yang dia percaya dan cintai selama ini sudah mengkhianati ia sedalam ini. Menyesal tidak ada artinya untuk saat ini. Yang pasti saat ini hatinya sedang tidak baik-baik saja. Deris ke dalam kamar yang dulu ditempati Elsa. Dia naik ke atas ranjang dan menangis di sana sambil memeluk bantal. Berada di sana membuat Deris merasa lebih nyaman. Karena dengan berada di kamar itu Deris bisa merasakan keberadaan mantan istrinya. Mantan istri yang selama ini selalu dia sia-siakan keberadaannya. Mantan istri yang selalu dia tolak cinta dan perhatiannya. Namun kini mantan istri yang tidak dianggap itu, begitu dia rindukan kehadirannya. Hanya saja Deris sadar jika dia tidak bisa lagi berharap agar Elsa kembali padanya. Dia sudah bertemu dengan jodoh sesungguhnya. Pria yang benar-benar mencintainya, pria yang meragukannya. Pria yang begitu membutuhkannya, sehingga membuatnya merasa sangat iri melihat perlakuan Axel kepada Elsa. Akan tetapi melihat kebahagiaan Elsa, membuat hatinya juga merasa bahagia. Apalagi melihat senyumnya,
walau bukan lagi untuk dirinya. Tapi dia merasa senang melihat kebahagiaan Elsa. Kakeknya memang sangat benar. Dia akan menyesal karena melepaskan Elsa demi Luna. Tapi dia sangat kesal, kenapa kakeknya tidak mengatakan dari dulu. Entahlah, mungkin dia kesal kepada irinya sendiri ataupun kepada kakeknya. Yang jelas kakek Bima sudah mengatakan jika wanita itu bukan wanita baik-baik dan memintanya berkali-kali untuk mencari tahu siapa Luna sebenarnya. Hanya saja dia sendiri yang selalu mengabaikan ucapan kakeknya. Bahkan setelah memilihkan wanita yang baik, tapi dia jarang tak mau membuka mata hatinya. Sekarang menyesal pun tiada gunanya. 14. Padahal sebelumnya dia sempat berpikir jika akan mencoba untuk menerima segala kekurangan Luna dalam hal itu. Tapi ternyata dia malah ditampar dengan kenyataan pahit bertubi-tubi dari wanita yang dia cintai dan sangat dia percaya. Bahkan sampai memusuhi kakeknya karena dia tak pernah mau menerima wanita pilihan hatinya untuk menikah dan lebih memilih Elsa untuk mendampinginya. 15. 87. Lepas Karen. Lepaskan aku sialan, teriak Eva. Saat dua orang anak buah Axel yang membawanya bersama dengan Raisya. Kalian akan menyesal karena sudah berani membawa kau seperti ini. Kali ini Raisya yang berteriak dan berontak bahkan berusaha menggigit tangan orang yang memeganginya. Plak! Raisya mendapatkan satu tamparan dari salah satunya karena berusaha menggigit tangan dia. Sakit. Kau apa yang kau lakukan? Teriak Raisya. Jangan banyak bertingkah. Jawabnya kesal. Bruk. Bruk. Mereka mendorong keduanya masuk ke dalam ruangan kemudian menguncinya. Mereka menunggu perintah lanjutan dari atasannya yang tak lain adalah Axel. Sialan. Kenapa kita bisa malah ketahuan oleh Axel? Lagian kemana kedua orang tuamu? Bukannya dia menunggu di luar, seharusnya jadi mereka memberitahu kita kalau Axel dan anak buahnya sudah datang. Kedua orang tuamu memang tidak berguna. Umpat Raisya saat berada di dalam sana sambil memegangi pipinya yang masih terasa panas. Jangan bicara seperti itu mengenai kedua orang tuaku. Kau yang terlalu lama banyak berbicara dengan dia. Seharusnya tadi kita langsung bawa dan seret dia keluar. Kamu malah membuang waktu dan membuat kita ketahuan dan tertangkap seperti ini. Kalau sudah begini bagaimana kita bisa keluar? Bang Axel pasti sangat marah dan kita tak punya kesempatan lagi untuk bisa membela diri. Karena dia melihat kita secara langsung membawa istrinya. Kesal Eva tak terima jika dirinya dan kedua orang tuanya disalahkan oleh Raisa. Jadi kau menyalahkan aku sekarang. Bukannya kamu juga yang terlalu banyak bicara dengan dia. Bahkan kamu juga sudah melukai dia. Dan itu bisa menjadi alasan Axel lebih murka kepadamu dibanding padaku. Raisya tak terima. Eva hanya diam saja, yang dikatakan Raisya memang benar.
Dia terlalu benci kepada Iza sehingga sudah tidak sabar untuk membuat dia celaka dan juga menjauh dari Axel. Mereka sudah tak punya banyak waktu lagi untuk bisa mendapatkan Axel. Apalagi mereka sudah ditagih hutang banyak orang. Keluarga Lembayung hanyalah sebagai jembatan untuk mereka bisa mendekati lagi Axel. Setelah bisa kembali kepada Axel, mereka akan membuang keluarga Lembayung satu persatu. Orang pertama yang akan mereka buang adalah Raisya dan menggantinya dengan Eva. Itu adalah rencana mereka selama ini, yang tidak diketahui oleh Raisa. Mereka memanfaatkan Raisya dan keluarganya yang juga berambisi untuk menjadi orang yang lebih kaya lagi. Apalagi mereka tahu seberapa banyak kekayaan Axel yang tidak memiliki keluarga lain. Perusahaan besar dan aset yang banyak dimiliki oleh Axel. Bahkan kekayaan Lembayung tidak lebih dari 1/4 kekayaan Axel. Jika Raisa berhasil mendekati Axel dan bahkan menikah dengannya, maka mereka akan menjadi orang kaya dan perusahaannya menjadi lebih besar. 16. Aku yakin wanita itu sekarang sedang berakting dan mengadukan kita yang tidak-tidak kepada Bang Axel. Akan semakin membuat Bang Axel marah, Eva cemas. Suruh siapa melukai wanita itu? Aku meminta kamu hanya untuk menakut-nakuti dia, bukan untuk melukainya seperti itu. Kamu tuh terlalu gak sabaran. Kesal Raisya karena Eva terlalu emosional. Loh, memangnya kamu bisa sabar menghadapi dia? Kalau kamu terlalu sabar dan menyek-menyek, yang ada wanita itu akan menguasai Bang Axel dan kamu tak akan bisa punya kesempatan untuk bisa mendekati dia. Memangnya kamu mau gagal menjadi istri Bang Axel? Bukannya dari awal sebelum memulai misi ini kita sudah sepakat untuk menyingkirkan wanita itu? Eva tak terima disalahkan. Ya, tapi nggak menggunakan cara kekerasan di depan umum seperti itu. Kita seharusnya membawa dia terlebih dahulu ke tempat yang jauh baru kita eksekusi. Itu kesepakatannya kan? Kamu sudah melanggar hal itu sehingga membuat misi kita gagal total. Raisya masih menyalahkan Eva karena gagal membawa Iza pergi. Malah karena mereka terlalu lama berbicara dengan Elsa membuat Axel keburu datang. Tanpa mereka sadari saat tadi datang menemui Elsa. Wanita itu sedang video call bersama dengan Axel. Sehingga Axel bisa melihat dan mendengar dengan jelas semua yang dia bicarakan dan dilakukan oleh mereka kepada istrinya. Dan Elsa memang sengaja mengulur waktu agar Axel bisa cepat datang. Karena dia sadar jika kedua wanita itu bisa mendekat kepadanya, berarti anak buah yang ditempatkan oleh Axel di hotel sudah berhasil ditumbangkan. Beruntung Elsa cepat menyadarinya. Sehingga Axel bisa bergerak dengan cepat. Kenapa kau menyalahkan aku terus dari tadi? Lalu kamu tak salah, hah? Kau yang dari tadi banyak bacot sama wanita itu. Eva semakin emosi dan mendekat ke arah Raisya kemudian mendorong tubuh wanita itu. Bruk! Raisya jatuh terjengkang sehingga membuatnya berteriak kesakitan. Sedangkan Eva berdiri sambil berkaca pinggang menatap penuh amarah kepada Raisya. Dia memanglah bukan wanita yang bisa mengendalikan emosinya dengan baik. Dari dulu Eva memang sangat emosional dan berapi-api. Dia tak pernah mau disalahkan walaupun sudah terbukti dia bersalah, sifat itu menurun dari ibunya.
Apa yang kau lakukan, Jalang? Kau membuat aku kesakitan seperti ini. Seharusnya kau bisa menghargai aku. Aku dan keluargaku yang sudah menghidupi gembel seperti kalian di sini. Jika tak ada keluargaku yang memungut kalian, maka kalian benar-benar akan menjadi gembel di jalanan. Raisya tak terima diperlakukan kasar oleh Eva. Kau bilang apa, Hah? Kau bilang apa padaku barusan? Kau bilang aku jalang. Kami gembel. Lalu kau apa? Memang kau pikir aku tidak tahu siapa Auha? Jangan sok menjadi wanita suci dan kami bukan gembel. Teriak Eva lebih emosi. Tapi kenyataannya seperti itu. Kalian bahkan sudah dibuang oleh Axel. Liakan. Menyesal aku percaya kepada kalian. Kalau saja aku tahu dari awal siapa kalian. Maka aku tak akan pernah mengizinkan Papa untuk membantu kalian para manusia tak tahu diri. Aku bisa mendapatkan Axel tanpa bantuan kalian. Tapi karena mengikuti saran kalian membuat harga diri dan kesanku untuk Axel menjadi buruk. Aku menyesal mengikuti dan percaya kepada para manusia sampah seperti kalian. Raisya berteriak dan kali ini benar-benar membuat Eva murka. Serit. Brak. 17. Serit. Brak. Akhirnya mereka malah bertengkar dan saling cakar juga jamerbak di lantai. Tak ada yang mau mengalah dari mereka berdua. Semuanya keras kepala dan mempertahankan egonya masing-masing. Kedua wanita yang memiliki tujuan yang sama, akan tetapi saling memanfaatkan. Tujuan mereka tak lain adalah untuk mendapatkan Axel agar bisa mendapatkan kekayaan dan fasilitas super mewah dari pria itu. Dan sudah pasti dan tentunya yang akan mendapatkan warisan dari Axel adalah istri dan anaknya kelak. Karena Axel tak memiliki siapapun. Kau membuat rambutku rontok. Emosi Raisya. Kau juga sudah mematahkan kukuku. Aku baru saja selesai nail art. Kesal Eva dengan tangan mereka yang masih sibuk saling jambak dan pukul. Entahlah bahkan beberapa bagian dari pakaian mereka juga ikut rusak. Keduanya sama-sama memiliki kesabaran setipis tisu sehingga tak bisa bicara baik-baik dengan tenang. Berhenti. Aku lelah. Kau sudah membuat kulit dan rambutku rusak. Kau akan membayar semua ini saat kita keluar dari dalam tempat ini. Raisya sudah kelelahan dan kesakitan. Kemudian mendorong Eva yang juga sama sudah lelah. Kau pikir aku akan diam saja? Aku bukanlah wanita lemah yang gampang ditindas siapapun. Aku bahkan bisa membuatmu mati sekarang juga kalau aku mau. Jawab Eva tak takut dengan ancaman dari Raisya. Kedua wanita itu masih sibuk berdebat. Sampai membawa nama Axel lebih pantas dengan siapa di antara mereka berdua. Sehingga Raisya menjadi tahu jika tujuan mereka itu tidak baik dan hanya memanfaatkan dirinya saja. Tanpa mereka tahu jika di depan pintu sudah berdiri Axel yang mendengarkan semuanya. Dari rencana jahat dan juga tujuan mereka masing-masing. Tangan Axel semakin terkepal apalagi mendengar hinaan mereka kepada sang istri.
Dia tak terima jika ada orang yang menyakiti atau menjelekkan istrinya. Mereka akan membayar mahal. 18. 88. BRAAAKKK. Pintu ruangan yang ditempati oleh Eva dan Raisya terbuka dengan kasar sehingga membuat keduanya kaget bukan main. Apalagi keduanya masih saling jambak di lantai. Rambut mereka berceceran di mana-mana. Begitupun dengan wajah mereka yang sama-sama sudah mengeluarkan cairan merah. Pakaian mereka juga sudah beberapa bagian yang robek. Axel, tolong aku. Wanita ini sudah menyiksa aku seperti ini. Dia sangat jahat. Aku sudah dipaksa untuk menjahati istrimu tadi. Dan saat rencananya gagal aku malah disiksa. Dan dia menyalahkan aku atas semuanya. Padahal dialah yang sudah membuat Iza terluka bukan aku. Aku tak tahu kalau dia membawa senjata. Raisya berusaha membela dirinya saat melihat keberadaan Axel di sana, bahkan dia menangis terseduh-seduh. Apa? Kamu menyalahkan aku? Bukannya ini semua rencana kamu? Kamu yang sudah meminta aku untuk menyakiti istri dari Bang Axel karena kamu ingin menikah dengan dia. Bahkan kamu yang sudah mengancam akan mengusir aku dan kedua orang tuaku jika tak mau menuruti keinginan kamu. Eva yang kali ini membela diri. Akhirnya mereka berdua saling tuduh dan menyalahkan, membuat Axel memijit pangkal hidungnya pusing sekali menghadapi dua wanita seperti mereka itu. Tak ada yang mau mengalah, tapi mereka berdua malah saling menyalahkan satu sama lain. Mereka malah kembali bertengkar dan saling jambak, tak peduli di sana ada Axel dan anak buahnya melihat. Axel memberi kode kepada anak buahnya untuk memisahkan kedua wanita yang sudah seperti kucing garong itu. Saling teriak dan saling serang, tak ada yang mau mengalah. Seperti kucing yang sedang bertengkar, tak ada yang mau mengalah walau sudah penuh luka. Lepaskan aku. Wanita itu sudah memfitnah aku. Aku bukanlah wanita jahat seperti yang dia katakan. Aku bahkan membantu mereka dari hidup susah. Kalau tak ada kami, mereka semua pasti sudah menjadi gembel di jalanan. Tapi nyatanya mereka malah memanfaatkan dan menghasut kami untuk berbuat jahat kepada kamu dan Elsa. Padahal aku sudah menolak untuk berbuat jahat. Tapi mereka malah mengancam aku. Percayalah padaku Axel. Aku adalah korban mereka. Teriak Raisya masih mencoba mencari pembelaan di depan Axel. Diam. Suara Axel menghentikan kedua wanita yang kembali berdebat. Kemudian dua bodyguard wanita masuk ke dalam ruangan dan sedikit membungkuk di depan Axel. Setelahnya mereka mendekat ke arah dua wanita itu. Plak! Plak! Keduanya memberikan tamparan yang lebih keras kepada Raisya dan Eva. Bahkan satu gigi Eva sampai copot. Dia berteriak mengumpat wanita di depannya yang malah kembali memberi hadiah kepada Eva. Katakan di mana kedua orang tuamu bersembunyi. Tanya salah satu dari mereka. Sedangkan Axel duduk di depan mereka menyaksikan. Raisya terdengar memohon kepada Axel untuk tidak berbuat seperti ini padanya. Aku tidak tahu. Jawab Eva. 19. Mereka pasti ada di rumah kontrakan, Raisya yang menjawab. Kalau ada di sana kami tak akan bertanya kepada kalian.
Jawabnya. Lah terus mana aku tahu. Mereka pasti kabur saat tahu kami ditangkap. Aku ini korban. Kenapa kalian malah memperlakukan aku seperti ini? Aku akan melaporkan kalian semua kepada polisi karena sudah memukul aku seperti ini. Teriak Raisya tak terima. Silahkan laporkan kepada polisi tapi aku memiliki banyak bukti rencana kejahatan kalian. Bukankah aku sudah peringatkan jangan sampai membuat istriku terluka? Kenapa kalian malah memancing amarahku? Suara Axel penuh amarah terdengar dengan jelas membuat kedua wanita itu bergidik ngeri. 1. Ditambah dengan tatapan Axel yang sangat tajam semakin membuat mereka ketakutan. Untuk pertama kalinya Eva melihat Axel semarah itu. Padahal dulu saat ibunya dipukuli oleh ayah dan istri mudanya, Axel hanya bisa menangis dan terdiam. Karena tak bisa berbuat apa-apa selain dia juga sudah babak belur terlebih dahulu saat mencoba membantu ibunya. Axel, sudah aku jelaskan tadi padamu kan? Bukan aku, tapi dia. Aku bahkan tak tahu kalau dia membawa senjata. Karena dari awal kami sepakat hanya akan membawa istrimu saja agar kamu tak bisa bertemu dengan dia. Itu saja rencananya, membuat kamu menjauh dari wanita itu. Karena aku yakin jika dia adalah wanita jahat, Axel. Coba kamu selidiki siapa dia sebenarnya. Aku hanya sedang berusaha menyelamatkan kamu dari wanita jahat itu. Dia tadi mengakui kepada kami kali hanya mengincar hartamu saja. Dia tak benar-benar mencintai kamu. Panjang lebar Raisya menjelaskan. Kali ini percayalah padaku Axel. Aku ingin menjauhkan wanita berbulu domba itu darimu semata-mata karena tak ingin membuat hatimu terluka. Dia bukan wanita baik-baik seperti yang kamu kira. Tolong buka mata dan hatimu, jangan percaya padanya, jangan percaya dengan tipu daya dan muslihatnya. Apa kamu tahu kalau dia itu sudah pernah menikah? Kembali Raisya berbicara panjang lebar. Dia itu seorang janda Axel. Dan aku yakin kamu tak pernah tahu hal itu karena kamu hanya menikah kontrak dengan dia. Dia seorang janda yang dibuang oleh suaminya. Karena apa? Karena dia sangat matre dan hanya mengambil hartanya saja. Pria yang menjadi mantan suaminya adalah Deris Dirgantara. Kamu pasti tahu karena siapa pria itu. Nah, dia sudah berhasil menjebak Deris masuk ke dalam perangkapnya. Setelahnya dia buang dan mendekati kamu. Jangan sampai kamu malah menjadi korban dia selanjutnya. Percayalah padaku Axel. Apa yang kukatakan ini memang kebenaran. Bukan bohong. Aku punya bukti foto-foto pernikahan mereka dan akta cerai mereka juga. Siapa yang menikah kontrak? Aku tak pernah menikah kontrak karena aku tak bisa mempermainkan pernikahan. Aku dan dia menikah karena cinta. Dan aku tahu dia seorang janda Deris. Apa yang salah? Tanya Axel membuat keduanya saling pandang tak percaya. Apa? Jadi kamu sudah tahu tapi kamu masih menikah dengan dia? Dia janda Axel. Kenapa selera kamu malah turun dan lebih memilih janda?
Padahal kamu tahu sendiri selama ini aku menyukai kamu. Apa dia menjebak kamu sampai akhirnya kamu menikahi dia? Jangan pernah tertipu dengan wajah manis dan kalemnya. Apalagi penampilannya. Aku wanita satu-satunya yang tulus mencintai kamu. Raisya semakin merasa sakit dan tak terima dengan jawaban Axcel. Karena janda itulah yang sudah membuat aku jatuh cinta. Jawab Axcel menyeringai dan mengambil ponsel. Ken, batalkan semua kerjasama dan tarik modal kita di perusahaan Lembayung. Aku mau semuanya selesai hari ini. 20. Juga. Karena ternyata anaknya sudah mencoba mencelakai istriku. Mereka harus membayar mahal karena sudah berani menyentuh milikku tanpa izin apalagi sampai dia terluka seperti itu. Perintah Axcel kepada Ken yang berada di seberang sana. Tidak. Tidak Axcel. Aku mohon jangan membuat perusahaan kebanggaan kamu bangkrut. Kami hanya memiliki perusahaan itu. Aku mohon maaf atas segala kesalahanku kepadamu dan kepada Elsa. Aku benar-benar tak bermaksud mencelakai dia. Aku mohon Axcel jangan lakukan ini kepada kami. Kenapa kamu tidak menghukum ayah dan ibu tirimu juga? Karena mereka yang lebih memiliki rencana jahat, bukan kami. Raisya tak menerima keputusan Axcel. Pria itu benar-benar tak bisa diajak main-main masalah istrinya, wanita yang dia cintai. Karena dengan segala kekuasaan yang dia miliki, dalam sekejap dia bisa membuat perusahaan Lembayung berada di ujung tanduk kebangkrutan. Apalagi Axcel sepertinya sedang tidak sabar karena meminta semuanya selesai hari ini. Sepertinya dia benar-benar akan membuat Ken lembur untuk mengurus masalah ini. Kau pecundang Axcel. Ban Ci kau. Karena hanya berani kepada wanita. Aku hanya berani keroyokan saja. Jika kau memang bukan Ban Ci lawan aku. Tapi aku tak yakin jika kamu berani lawan aku. Dari dulu kamu selalu takut padaku dan juga ibuku, teriak Eva yang sengaja memancing emosi Axcel, setelahnya dia tertawa mengejek. Saat pria itu akan berdiri, tapi ditahan oleh anak buahnya di sana dan mengkode bodyguard perempuan itu untuk memberi pelajaran kepada Eva. Eva memang tak jauh beda dengan ibunya yang selalu memancing emosi orang lain agar pada akhirnya membuat orang itu mencoba melawan. Tapi setelahnya mereka akan membalas berkali-kali lipat dan menjatuhkan mentalnya juga. Tarikan Eva terdengar begitu nyaring. Tapi Axcel tak peduli. Bayangan ibunya yang dipukuli oleh Ardi dan istri mudanya kembali berkelebat membuat Axcel sedikit sesak dan memilih pergi dari sana. Anda tidak apa-apa, Pak? Tanya salah satu dari mereka yang menjadi ketuanya bernama Ray. Aku tidak apa-apa, jawab Axcel yang sedang berusaha menenangkan dirinya. Aku harus kuat. Aku tak boleh lemah dan kalah karena trauma itu. Ada istriku yang harus aku lindungi. Batin Axcel terus mencoba menenangkan diri. Ternyata rasa trauma itu belum sepenuhnya hilang dalam diri Axcel. Karena visual itu kembali berkelebat di dalam benaknya. Bahkan hingga membuat dia berkeringat mencoba menekan emosinya. Axcel berusaha kembali berdiri dengan tegak setelah beberapa saat mencoba lebih tenang.
Dia memejamkan mata mencari sedikit ketenangan dan berusaha mengalihkan pikirannya dari bayangan masa kelam itu. Berusaha dia ganti dengan bayangan kebersamaannya dengan Isa. Wanita yang sudah membuat dia merasa bahagia dan menemukan ruang yang selama ini dicarinya. Rumah tempat dia pulang dan berkeluh kesah juga rumah tempat dia menyimpan mimpi, harapan dan kebahagiaan bersama demi masa depannya. Berangsur-angsur Axel mulai tenang dan kembali mendekat ke arah Ray. Jangan biarkan mereka keluar sebelum aku memberi perintah. Dan suruh mereka keluar, hari ini sudah cukup. Perintah Axel kepada Ray. Baik Pak. Apa Anda mau saya antar saja? Tanya Ray sedikit cemas. Tidak perlu. Aku bisa pulang sendiri, aku tak apa-apa jadi kamu santai saja. Jawab Axel kemudian pergi dari sana. 21. Untuk menemui Ken. 22. 88. BRUUUKKK. Pak Lembayung jatuh terduduk kursi kebesarannya setelah mendengar kabar dari sang asisten jika Axel menarik semua modal dan juga membatalkan semua proyek kerjasama dengan perusahaannya. Axel minta diselesaikan hari ini, dia tak mengira akan menjadi seperti ini. Padahal dengan penuh percaya diri mereka sudah membayangkan akan mendapatkan suntikan dana besar dari perusahaan Pratama. Namun kenyataannya Axel malah menaik semua uang di perusahaan miliknya. Kenapa bisa Axel menarik semuanya? Coba hubungi dia lagi. Aku ingin bicara langsung dengannya. Pinta Pak Lembayung yang masih terlihat syok.